Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kami menyampaikan renungan firman Tuhan untuk hari ini, di tahun yang baru ini perkenankan kami menyampaikan salam dan sukacita bagi kita semua. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Doa kami mengawali dan memasuki tahun baru 2023 ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan, penuh sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi, bagaimana situasi, bagaimana keadaan sesuatu tempat, suatu ruangan atau bahkan mungkin dunia ini yang tiba-tiba tidak ada cahaya sedikit pun, sama sekali tidak ada terang. Artinya dunia kita, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita hidup betul-betul gelap gempita. Kita tidak bisa melihat siapapun, tidak bisa melihat apapun yang ada di sekeliling atau di sekitar kita. Bila keadaan demikian, bahkan mungkin ketika kita sedang di suatu tempat, di suatu rumah, ketika terang tidak ada, cahaya sama sekali tidak ada, begitu gelap gulita, mungkin kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa, tidak dapat melihat apa-apa. Ketika kita ingin berjalan keluar, bisa saja kita menjadi berjalan ke dalam kamar. Tujuan kita harusnya ke dalam kamar, ternyata kita malah ke dapur. Bahkan mungkin dalam situasi yang sangat gelap tanpa cahaya, kita pun bisa saling bertabrakan. Atau mungkin kita bisa menabrak satu benda yang boleh membuat kita celaka atau terluka. Yang pasti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi atau keadaan yang gelap tanpa cahaya, tanpa terang, itu sangat mengerikan dan sangat tidak mengenakan. Demikianlah kondisi keadaan manusia yang hidup di dalam dosa. Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Hidup tersesat. Seperti kata Nabi Yesaya, sama seperti domba yang tersesat mengambil jalan masing-masing. Artinya yang satu dengan yang lain saling bertabrakan, saling mencelakai, saling melukai, saling menyakiti. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Semuanya serba mengerikan dan sangat menyakitkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah kondisi kehidupan manusia yang telah dipenuhi dan dikuasai oleh dosa. Semua manusia tersesat, mengambil jalannya masing-masing. Tidak bisa melakukan kebaikan, tidak dapat menikmati kebaikan, damai sejahtera dan sukacita. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 9 ini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah terang yang sesungguhnya itu? Dia adalah Yesus yang telah lahir dan datang ke dunia. Dia adalah terang. Datang ke tengah-tengah dunia, datang ke setiap manusia untuk menerangi hati, menerangi jiwa, bahkan menerangi dunia ini. Sehingga kita bisa berjalan dalam jalan yang benar, dalam jalan yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kedatangan Yesus yang adalah terang itu membuat kita hidup dalam keselamatan, hidup dalam damai sejahtera. Artinya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan kita pun dengan terang itu kita bisa berjalan dalam kebaikan. Bahkan lebih dari itu, dengan terang itu yang telah datang menerangi hidup kita, kita boleh berbuat kebaikan, berbuat dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang yang adalah terang dunia, terang yang sesungguhnya sudah datang menerangi hidup kita dan menerangi dunia ini. Apa yang harus kita perbuat? Menerima dan menyambut Dia dengan sepenuh hati.
agar hidup kita benar-benar dipenuhi oleh terang kasih-Nya, dipenuhi oleh terang keselamatannya. Sehingga di tahun 2023 yang akan kita jalani ini, ketika kita dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh mau menerima dan menyambut Dia, kita mau berjalan, kita mau hidup bersama-sama dengan Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya itu, maka kita dimungkinkan dan sangat dipastikan dengan terang itu kita bisa berjalan, kita bisa berpikir, kita bisa berbuat yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tersesat. Sebab terang itu akan terus menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Bagaimanapun pergumulan, situasi, keadaan yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini, bersama terang itu, bersama Yesus, kita akan dituntun hati, pikiran, jiwa, dan jalan kehidupan kita senantiasa akan disinari dengan terang kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Pagi yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan yang menjaga dan melawat kami sepanjang peristirahatan kami di malam hari. Dan Tuhan pula yang membangunkan, membangkitkan kami dari tidur kami. Memberi kami nafas hidup, bahkan lebih dari itu. Memberikan kami firman kehidupan yang menerangi hati, menerangi jiwa dan pikiran kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sangat beruntung. Yang dahulu kami hidup dalam kegelapan, hidup dalam kuasa dosa. Kami tidak bisa menikmati kebaikan, tidak bisa menikmati kemuliaan, dan bahkan tidak bisa menikmati cinta kasih Tuhan. Tetapi Tuhan telah mengaruniakan terang yang sesungguhnya ke dalam dunia ini, bahkan ke dalam hati kami untuk semua orang, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir dan datang ke dunia, menjadi terang dalam hidup kami, sehingga kami mengerti, sehingga kami tahu, bahkan kami bisa menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kami tahu mana jalan yang harus kami tempuh yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka lebih dari itu, terang yang telah datang ke dunia ini telah memberikan kami kehidupan dan keselamatan yang kekal. Maka di awal tahun 2023 ini kami mau menyambut dan kami mau menerima dan bahkan kami mau dipimpin oleh terang yang sesungguhnya itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Dia yang memandu, yang menggerakkan seluruh hidup kami. Karena kami tahu tahun 2023 ini bukan tahun yang mudah bagi kami. Tetapi kami percaya, begitupun akan ada pergumulan, bahkan mungkin kesulitan yang akan kami hadapi. Bersama dengan Yesus terang yang sesungguhnya itu, kami boleh berjalan dalam jalan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, dan berjalan dalam kebaikan, serta berbuat, berpikir, dan bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarga kami, hidup kami hari ini, pekerjaan kami, Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang ajar kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan kebutuhan hidup kami untuk satu hari ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya yang kami perlukan untuk hari ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, jemaatmu di HKBP Limo ini, juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian Logos ini. Kiranya firman yang kami dengarkan menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat tahun baru bagi kita semua. Horas.